Halo guys, ini go back to C5 channel ya. Ini jam berapa ini? Setengah 3.20 lah. Jadi udah bangun jam 3 terus langsung mandi gitu kan. Mau ke Latimojong. Jadi kemarin udah booking jam 6 ya untuk flightnya, dan tiba-tiba sama maskapainya di reschedule dari jam 5 gitu, makanya bener-bener mesti bangun lebih pagi gitu kan. Padahal kemarin udah di planning gitu kan, enak banget. Bangun jam 4 terus siap-siap, nanti jam 5 berangkat gitu kan. Sampai sana jam 6 udah udah boarding dan lain-lain gitu, udah berangkat. Nah ini malah dimacuin. Mungkin karena jam 6 sepi ya, jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi untungnya kemarin kesini udah nebeng di biasa kosannya Krisna. Kayak gitu. Jadi lebih cepat gitu, dari sini sekitar 15 menitan ya kayak gitu. Ya semoga nanti lancar-lancar aja dan dapat view yang cerah ya. Semoga nggak hujan kayak gitu sih, harapannya seperti itu ya. Jadi biar nggak ada remedi lagi, karena kan biayanya juga nggak murah ke sana gitu. Oke, lanjut aja nanti gimana ceritanya terus. Oke, nah udah jam 4 tadi, sampai sini jam berapa ya? Jam 4 kurang seperempat, dan ini wudhu dulu sekalian karena pas banget ya. Ini yang gak enak kalau di berangkatnya jam 5 kayak gitu. Jadi ini jam 4 kurang aku ambil wudhu, terus nanti langsung masuk ruang tunggu aja, karena kan di dalam gak ada musolanya kayak gitu. Tentunya masih sepi tadi ya musolanya. Kalau yang waktu jam 5-an biasanya lebih rame kayak gitu. Ini aku tinggal ke gate aja karena udah bisa check in ya. Tadi barusan check in bagasi, dan lumayan lama banget. Nah, nggak tahu, mungkin ya ada beberapa yang membawa barang nggak sesuai aturan, terus overload dan lain-lain kayak gitu. Contohnya ini udah ya. Itulah kenapa kita harus datang 1 jam lebih awal kalau domestik, atau enggak 2 jam kalau internasional kayak gitu ya. Oke, ini langsung kita masuk ke gate 8, terus masuk ke ruang tunggu kayak gitu ya. Tuh, ini masih ngantuk-ngantuk banget. Oke, kalau buat mendaki tetap semangat ya kayak gitu. Ini kedua kalinya di domestik ya, setelah di Rinjani terakhir kali. Ini kayak dejavu banget gitu. Langsung ke gate 8D ya. Kenapa sih selalu dapat di gate yang jauh banget gitu. Yang kapan hari juga sampai gate 12 gitu, jadi pojok banget. Ini sekarang masih di 8 ya. Masih gelap banget. Sholat lagi. Udah. Kita sampai di Bandara Sultan Hasanuddin kayak gitu. Setelah ngapet 1,5 jam nggak apa-apa. Mau berbagasi terus nemuin Zul nanti di depan yang udah janjian kayak gitu. Excited banget sih, karena tadi udah di luar juga lihat landscape pegunungannya bagus banget gitu. Meskipun nggak di samping mana tuh jendela ya. Sofa lumayan lah ya. Pagi sampai sini ya jam 8, karena di sini kan pakai Wita ya, jadi lebih 1 jam daripada Surabaya. Ini ada yang bikin
Catching banget ya, tolong. Karena belum mesti beli backpack kayak gitu juga. Kita tunggu barang kita. Kalau tapi yang membuat cukup lama juga ya nungguin bagasi biasanya, karena memang biasanya banyak banget kan gitu, terus random banget gitu keluarnya manifest, karena dulu kita juga nggak tahu. Terus kalau kita telat dikit ya balik lagi ya muntah kayak gitu. Si cepat-cepat curi start yang paling depan gitu. Ini udah 20 menit dan masih di tempat yang sama ya. So far ini termasuk yang paling lama ya dari biasanya. Biasanya nggak sampai selama. Oke, jadi buat airport Hasanuddin tolong ditambah dulunya. Tapi emang karena tadi kita lihat emang apa ya, ada perbaikan sih gitu, reparasi. Jadi kayak semakin terganggu gitu. Tuh, di luar masih banyak suara-suara buat kayak keren dan lain-lain. Dan mungkin ini juga kecampur juga sama bagasi yang lain ya. Only after 30 menit baru keluar juga bagasinya. Tapi kita sebelah sana. Nunggu dia di sebelahnya di luar. Semoga bisa dapatnya cerah ya. Ini sih awannya sekarang bagus banget sih. Tuh. Jadi mestinya besok kalau pas naik dapat awannya juga bagus gitu dari atas. Sabitnya pas biru banget pagi. Ini kalau api besok keren banget sih. Dan sekarang jam 1:30 ya, jadi kita makan dulu karena nanti masih perlu 4-5 jam ya kayak gitu. Scan. Ini udah sambil ngantuk-ngantuk juga. Yang belum makan juga dari kemarin malam kayak gitu ya. Tadi pun di mana di airport juga mau nyemil nggak bisa karena emang nungguin bagasi tadi kan sampai 30 menit kayak gitu ya. Oke, terus tadi juga yang lucu banget ya, dari arah mana itu, pokoknya sebelumnya lah itu cerah banget kan, tapi tiba-tiba hujan deras gitu, nggak expect banget gitu lah. Nah ini ya akhirnya dapet cerah lagi di daerah sini, cuma yang di sebelumnya emang agak mendung gitu. So far jalannya emang agak jenuh ya, karena emang bener-bener lurus doang jalannya, nggak ada belokan sama sekali kayak gitu, dan semua itu hijau-hijau gitu. Jadi buat yang belum tidur sama sekali itu kayak enak banget buat tidur ya. Kita sekarang makan geprek dulu, jadi nggak usah heran karena di sini pasti beda banget. Cuma kita aku sih kebetulan suka banget ya coba-coba ada mana itu waktu di Lombok juga culture, maksudnya secara makanan juga beda, terus mana di Sumatera juga beda, Jawa Tengah beda, Jawa Barat juga beda gitu. Jadi buat orang yang suka kuliner juga ini masuk banget sih. Oke, ini kita lanjut makan dulu. Let's try this. Jadi ini kalau di sini kita makan ada kuahnya ya kayak gitu. Nah di sini aku mau coba juga pakai pakai tangan maksudnya. Tapi kalau untuk level pedesnya Jawa kalah sih, ini asli. Kayaknya cocok deh aku, maksudnya buat sama-sama
lebih pedes gitu. Buat orang yang suka pedes itu tetap enak. Diajar hujan deras banget guys. Dan ini adalah jalan yang sesungguhnya. Oh di sana tuh cerah belakangnya. Oh, aneh banget guys. Kayak tadi tuh habis deras, panas, hujan deras lagi, panas lagi. Aneh banget gitu. Kita ganti dulu lah. Kalian lah hujan sekarang, yang penting besok enggak. Jangan jaga terus. Iya. Aduh. Jadi parah. Wisata air guys. Oh. Ini parah sekali. Coba lihat hujan lagi guys. Ini kita lagi belanja juga buat logistik. Ini kayaknya kurang 1 jaman. Finally kita kejebak lagi, tapi untungnya ada pemandangannya di depan. Ini kita tadi sampai sini jam berapa ya? 6:30 ya. Di situ mandi-mandi, beres-beres dan lain-lain. Terus rekis juga tadi sekalian di depan. Untuk 2 orang kita 85.000. Terus kita ini lagi nginep di rumah warga ya. Jadi so far dari perjalanan tadi tuh excited banget ya, karena emang kita di desa yang paling pojok, sedangkan di sana itu tak kirain udah sampai sana, terus ternyata masih turun lagi, naik lagi ke bukit, dan kita ada di pojok sini. Tadi juga sunsetnya bagus banget asli gitu. Sempat ketutup juga yang di agak tengah situ, cuma pas sampai di atas di mana tuh gerbangnya Karangan itu udah kelihatan juga sih kayak gitu. Dan listrik untungnya udah sampai sini ya gitu. Padahal ini termasuk menurutku desa yang pojok banget gitu loh. Dan ini sekarang jam 8 udah sesepi ini gitu. Cuma ada suara ya anjing-anjing peliharaan warga aja.